berjumpa lagi dalam Permata Sabah. Kali ini saya akan ke Tuburon. Hoi, apa saya? Kami. Kalau begitu kau cakap lah. Kali ini kami akan ke Tuburon. Kalau mau tahu apa yang kami buat di Tuburon tuh, Teruskan menonton Permata Sabah. J, kau mau ikut kah tidak? Kau naik kereta cepat. Perjalanan kami kali ini, kami akan berkongsi tentang satu kaum utama yang ada di Kota Belut, yaitu kaum Tobilung. untuk berkongsi budaya dan tradisi kaum ini, kami telah pergi ke kampung Tuburon. Kampung Tuburon ini terletak 40 km dari Kota Belut. Kalau menaiki kereta, mengambil masa perjalanan 1 jam lah sebab ada lagi jalan yang belum berturap. Sampai di Tuburon, kami menghinap di sebuah rumah tradisi yang dinamakan Walai Tobilung Orang Tua Gumpai. Rumah ini dibina bercirikan tradisi kaum Tobilung dan tempat ini menjadi tarikan kepada pelancong. Kepada kamu orang yang tidak mau tidur di bilik, kamu boleh pilih untuk tidur di ruang tamu ini. Dan sebelum terlupa, di sini disediakan tilam, bantal, selimut, dan kelambu supaya kita tidak digigit oleh nyamuk. Ruang tamu ini boleh memuatkan 30 orang penghuni dalam satu masa. Inji, kau kecil kan? Kau nampak nih luas nih ruang tamu kan? Kau tidurlah di sini, saya tidur di bilik. Tidak, saya mau di bilik. Kau di sini, saya di bilik. Saya di bilik, kau besar kau di sini.
sampai di Toburon tuh saya sudah tidak sabar mau jalan-jalan di pantai. Pantai Kampung Toburon nih memang luar biasa. Bersih, cantik. Jadi saya pun tidak sabar lah mau jalan. Bila si Rosa bawa sejak jalan-jalan, saya langsung tidak membantah. Berjalan atas pasir di pantai Toburon sangat mengujakan. Tidak puas berjalan di pesisir pantai, saya ajak pula si Angie naik di batu-batu yang besar. Dan batu-batu yang besar ini menambahkan lagi kecantikan pantai Toburon. Tidak tergambar dengan kata-kata. Kalau mau rasa, datanglah pergi Toburon. Lepas menikmati keindahan pantai itu, tidak sah kalau kami tidak mandi. Dengan air laut yang membiru, jernih, betul-betul bikin geram. Biasalah si Rosa tuh tidak percaya dengan kemampuan saya. Padan muka dia kalah. Betul cakap si Angie, tapi yang saya tidak puas hati, badan kecil macam si Angie, ada hati mau lawan saya. Buli-buli dia bawa saya lawan ombak. Betul-betul tidak sadar diri lah si Angie itu. Tarian menggigil ini wujud pada masa dahulu apabila ada seorang Sumandakan, dia berdiri dia memerhati yang keadaan di atas tuh, dia nampak itu halang sedang sayapnya begini tuh kan, jadi dia terpikir untuk mencontohi dan terjadilah itu tarian menggigil. Ada maksud juga itu kalau nama yang kaki itu ada satu Sumirid dan satu lagi Lumid. Sumirid itu yang biasa-biasa saja tuh. Kalau yang Lumid itu yang kasih gini tuh. Dan ada dia punya tangan kasih gini-gini tuh mencontohi itu halang lah tuh yang sedang berterbangan, dia punya sayap. Dulu-dulu punya cerita tarian menggigil pada pengetahuan saya hanya untuk keramaian, majelis keramaian seperti perkawinan yang sambut tamu tuh. Sekarang ini tarian menggigil itu macam luas sudah. Satu durang guna untuk yang keramaian juga kadang-kadang lebih kepada tarian persembahan pentas tuh
yang di kaki itu kami panggil lung kaki. Dia ada dua, satu yang besar tuh lung kaki, yang ada kecil lagi di atasnya kami panggil sumpak. Ini pakaian kami, pakaian kaum suku kaum Tobilung, yang di bagian kepala ini kami panggil susuga. Ini kami panggil simbong. Yang di pinggang ini binolit. Ini ada binolit. Satu ini tinggot, ini sinsing, dan ini binolit. Kalau yang mengikut saya punya pengetahuan kan, ini sinsing ini ada dia punya maksud. Kalau yang semendak lagi ya, dia ada 3 kah? Dia punya kalau yang macam saya ini sudah kawin, satulah. Macam tiada sudah yang akan mengekalkan ini, dan tiada yang berusaha untuk mengekalkan, dia akan pupus, dan tiada sudah itu tarian. Antara yang istimewa di Walai Tobilung ini adalah persembahan Sundatang. Sundatang adalah sejenis alat musik yang mempunyai 2 tali dan biasanya dimainkan untuk mengiringi lagu-lagu tradisi Tobilung. Bukan itu saja, ada juga persembahan Monoringgat. Monoringgat ini sangat terkenal sebab ianya disampaikan secara berirama. Maksud bait-bait perkataan dalam Monoringgat ni ialah memuji dan menghargai ketibaan tetamu. Tinanukan kud karies binamon kud kampilan naeda kalabasatong kisan nasigugum. Persembahan ini seperti kita menyaksikan persembahan bangsawan. Memang menarik. Mimpotang litupis kumabay pirambuan makama. Salah satu makanan tradisi kaum Tobilung adalah gagau tepayas. Kami juga tidak lepaskan peluang untuk belajar membuat gagau tepayas. Uncle John yang ngajar kami. Uncle, apa bahan-bahan yang kita perlu untuk buat gagau tepayas nih? Oke, untuk buat gagau tepayas kan, mula-mula kita gunakan ini kapayas nih. Kemudian yang ini pangi, kita namakan pangi ya. Dan nasi, garam, dan kemudian kalau kita gunakan kopi, kita boleh guna kopi ya. Kopi ini bertujuan untuk kita punya gagau nanti itu wangi. Tapi kalau zaman dulu-dulu tidak pakai kopi, sebab dulu tiada kopi. Sekarang baru ada kopi. Tujuan dia untuk kasih wangi gagau dan juga supaya gagau kita itu kan, itu kapayas itu jadi keras. Jadi kalau keras sedaplah dimakan kan daripada lembut.
Oke, pertama sekali kita hancurkan dulu. Kita buka dulu pangi ini. Kita pecahkan dulu. Pecahkan dia. Kemudian yang di dalam ini yang kita ambil. Kita keluarkan isi dia. Buka ini kan, hati-hati ya. Jangan buang bertempiaran. Sebab kalau dimakan ayam, ayam itu boleh jadi mabuk. Dan kemudian dia mati. Oke, inilah dia punya isi ini ya. Dan isi dia ini kita akan hancurkan. Saya Chef Coach. Uncle, pangi ini kena tumbuk sampai lumat ataupun sedang-sedang saja? Ay, kalau boleh sampai lumat. Hancur, sehancur-hancurnya. Uncle bilang tadi kalau ayam makan nih, ayam boleh mati. Tapi kalau manusia makan macam mana? Begini, kalau ayam mungkin dia makan sedikit, dia boleh mati. Tapi kalau manusia, kalau kita makan begini ini, sebelum dicampur pergi ke payas, mungkin kita akan mabuk dan kemudian kita akan mati. Tapi oleh karena dia sudah dicampur di kepayas, dia sudah dicampur dengan kopi, dia sudah dicampur nasi, kemudian kita tunggu 7 hari sebelum kita boleh makan. Jadi artinya racun itu sudah hilang, ataupun mungkin sudah berkurang, bertukar menjadi tapai. Jadi ini sudah siap nih? Oke, ini sudah siap, sudah hancur, boleh sudah ini. Tapi sebelum itu kita hiris dulu ini. Jadi hirisan-hirisan yang kecil. Satu biji seperti ini kan. Satu biji ini bolehlah kita gunakan 5 biji. 5 biji pangi, 5 biji pangi. Tapi kalau lebih lagi banyak lagi bagus. Sebab kalau banyak pangi kita pakai, maknanya kita punya penapaian ataupun kita punya proses itu lebih cepat masak dan lebih cepatlah kita makan. Oke. Ini boleh dipindahkan di sini? Boleh dipindah sana sudah. Bila sudah hiris, oke kita campurkan dengan Pangi. Kita taruh di sini. Kita masukkan pangi. Kemudian kita ambil garam. Campur dengan garam. Berapa kuantiti garam yang kita perlukan, Uncle? Kalau mau masin kasih banyak itu garam. Kemudian nasi cukup dari 1 mangkuk. Nah, untuk mewangikan supaya kita punya gagau ini wangi, oke kita campurkan kopi. Kopi ini. Kopi ini bertujuan untuk bagi wangi ya. Lepas itu kita gaul. Biar semua campuran itu meresap di dalam kapayas. Dan sebati. Oke, lepas sudah sebati semua ini kan, oke kita masukkan dalam bekas lah. Uncle, mau tanya nih, apa khasiat gagau tepayas nih? Oke, setahu saya kan, menurut ini pendapat orang dulu lah, gagau tepayas ini pertama sekali untuk meningkatkan selera makan lah. Kalau kita gunakan ini untuk jadi lauk, banyak kita makan. Dan yang kedua, gagau tepayas ini dia boleh mencernakan, mempercepatkan pencernaan makanan dalam badan kita lah. Inilah dia gagau tepayas yang sudah siap disediakan. Tunggu 7 hari dulu baru boleh makan. Gagau ini masih beracun. Aduh. Kalau ini beracun, yang ini belum beracun. Itu boleh. Inilah dia contoh gagau tepayas yang sudah diperam selama 7 hari. Yang ini boleh makan? Makanlah. Yang ini boleh makan. Sedap. Coba. Makan.
Kami mengakhiri perjalanan kami dengan menaiki bot, menyusuri sepanjang Sungai Toburon. Dan sungai itu sangat cantik. Kenapa kami menyusuri Sungai Toburon? Sebab Rosa bawa saya memancing cara tradisional. Kewujudan kaum Tobilung di daerah Kota Blut berlaku semasa migrasi kali ketiga kumpulan Aki Tombolung, yaitu dari Bukit Rumun, di mana sebahagian mereka telah membuat penempatan di kawasan daerah Kota Blut dan sebahagian lagi di kawasan Kota Marudu. Semasa proses migrasi, kaum Tobilung telah membuat penempatan sekitar kawasan pantai yang ada di Kota Belut. Nji, marilah kita pulang. Sabarlah. Tidak juga pun ikan. Marilah balik, bah. Kenapa kau nih Rosa? Kau yang bawa memancing sini kan? Tunggu. Enji, ada ikan Enji. Enji ikan Enji. Ikan Enji. Ikan dapat kau Enji. Enji. Ikan. Kan saya sudah bilang dapat ikan. Memancing cara tradisional ini antara keseronokan yang kamu akan rasai bila datang di Toburon ini. Toburon ini bukan saja kaya dengan keaslian, tapi buktinya kaum Tobilung menjadikan Kota Blut sebagai tempat yang lengkap dan unik. Dan layak digelar Permata Sabah. Kita jumpa lagi dalam Permata Sabah. Menompan.